Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya untuk mata kuliah RTI untuk pertemuan kedua terkait dengan konsep ilmu pengetahuan dan penelitian. Jadi bentukannya ini materi yang sebenarnya kemarin sudah disampaikan, cuman mungkin dalam artian Ibu belum bisa record karena juga ini masih agak suaranya bindeng ya. Kita lanjutkan dulu terkait dengan ilmu pengetahuan dan penelitian. Kenapa ada penelitian? Kenapa harus ada skripsi? Di mana skripsi itu Anda diminta untuk menyelesaikan satu masalah ya, satu masalah ya dan yang dianggap sebagai masalah ilmiah dengan cara yang ilmiah, dengan tahapan-tahapan atau metode-metode dan algoritma yang sudah pernah diajarkan ya. Dalam artian seperti ini. Perkuliahan itu pastinya ada tujuannya ya. Dalam artian ini perkuliahan di ilmu komputer ini dia bertujuan untuk menjadikan mahasiswa menjadi satu atau dua bentuk lulusan ya, seperti itu kan. Jadi bentukannya mahasiswa diminta untuk lulus dengan kompetensi-kompetensi tertentu. Ya, untuk selanjutnya kita akan bahas terkait materi ya, konsep dasar ilmu pengetahuan. Jadi kita bahas terkait pengetahuan adalah sesuatu yang telah diketahui baik dengan cara mendengar, melihat, merasa dan sebagainya dengan indera manusia. Kita sudah tahu nih ada sesuatu. Kalau kita bahas dulu ada data, ada informasi, lalu kita ada pengetahuan. Untuk mengetahui bahwa itu benar-benar pengetahuan, biasanya ada validasi ya dengan bentuk-bentuk empiris atau bentuk-bentuk praktikal supaya kita benar-benar tahu apakah benar-benar apa valid nggak atau dan logis nggak apa yang kira-kira disampaikan ya. Nah, ini kita bicara tentang RTI berarti nanti kita akan bahas terkait dengan lingkup untuk teknologi informasi. Selanjutnya ilmu adalah pengetahuan dan diperoleh dengan metode ilmiah. Namun ilmu adalah akumulasi pengetahuan bersumber dari pengalaman di mana hasil penelitian atau intuisi ya. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan yang akhirnya terkumpul dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah ada. Biasanya kita bisa mengatakan bahwa siang itu terang karena memang setiap hari ada matahari dan siang itu terang, ya kan? Kita bisa bicara kalau misalkan apa namanya seekor katak itu berasal dari kecebong, kok bisa? Kenapa? Karena secara ilmiah atau misalkan secara pengalaman kita sudah mencari tahu kok dari mana katak berasal? Kenapa kok bisa bentuknya dari bentuk dari katak seperti itu? Tapi saya tidak pernah melihat katak kecil yang masih bayi. Oh ternyata dia bentuknya bukan katak, tetapi bentuknya itu adalah seperti kecebong, ya. Terus kemudian divalidasi kembali. Gimana cara memvalidasi? Diambillah telur-telur katak itu, terus kemudian diteliti apakah benar, ya proses kehidupan dari seekor katak itu adalah bentuk dari kecebong ya kan, terus kemudian menjadi katak kecil dengan dua kaki di belakang, terus kemudian berlanjut lagi dengan dua kaki di depan sampai menjadi katak dewasa. Sama seperti lebah misalkan dari larva menjadi apa namanya menjadi lebah kecil terus kemudian menjadi lebah dewasa atau seperti apa namanya, kupu-kupu dan lain sebagainya. Dalam artian semua ilmu pengetahuan seperti ini. Kapan datangnya, apa namanya, kapan datangnya musim hujan? Berarti kan sudah dari pengalaman bertahun-tahun dengan mengamati bentuk-bentuk, iklim yang terjadi ya di Indonesia misalkan, terus akhirnya dilakukan penelitian dengan mencatat, mengukur ya kan, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah dalam artian seperti itu bisa diukur, bisa divalidasi dan akhirnya diperoleh pengetahuan atau diperoleh keilmuan terkait dengan oh ternyata apa namanya musim hujan datang di bulan-bulan tertentu yaitu bulan ini dan bulan itu. Kenapa bisa terjadi musim hujan? Karena seperti ini dan seperti itu. Jadi seluruh ilmu pengetahuan didapatkan dari pengetahuan yang bersumber dari pengalaman. Lanjut, ilmu bertujuan memperluas kebenaran. Jadi bahasanya ilmu itu tidak benar-benar atau pengetahuan itu tidak kebenarannya di bawahnya ya, tidak relatif, tidak absolut, jadi relatif. In case daripada
cara berpikir yang digunakan untuk menyusun pengetahuan. Saya bisa bilang gitu, saya bisa bilang, lombok itu pedas, cabai itu pedas. Akan merubah kalau misalkan orang itu punya relatif kebenaran dalam artian dia mempunyai tingkat kepedasan yang lebih tinggi daripada saya. Bisa jadi dia bilang cabai itu tidak pedas untuk satu jenis cabai tertentu. Satu cabai pedas untuk saya dan untuk orang lain bisa jadi tidak pedas. Jadi relatif tergantung siapa yang menyatakan, siapa yang mengukur atau siapa yang menyampaikan terkait dengan ilmu pengetahuan tersebut. Selanjutnya, sifat ilmu itu subjektif. Keberadaan ilmu tergantung pengetahuan subjek. Siapa yang menyampaikan ya terhadap objek yang disampaikan. Jika subjek tidak ada ilmu, maka ilmu tidak akan ada, ya. Jadi dan ilmu juga objektif, keberadaan ilmu sorry, tergantung dengan pengetahuan subjek subjek terhadap objek. Terus kemudian selanjutnya ilmu harus melakukan uji validitas. Pencarian kebenaran dari pernyataan-pernyataan atau asumsi. Saya harap mungkin mahasiswa Ilkom mungkin pernah belajar terkait dengan hipotesis. Mencari hipotesis. Apa penarikan hipotesisnya dan ada uji rasionalitasnya. Ya, dan selain dari uji validitas ada juga uji rasionalitas terkait dengan ilmu. Rasional adalah tidak menyimpang dari pemahaman atau pemikiran akal sehat manusia. Selanjutnya, konsep dasar penelitian, ya, di mana penelitian itu dianggapnya sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui seluk-beluk sesuatu. Atau misalkan ada masalah, kita pengen tahu nih apa sebenarnya sumber dari masalahnya. Kenapa bisa ada masalah seperti ini? Atau memberikan solusi kita pengen pakai solusi A. Saya mau ke Ampenan misalkan dari Mataram atau dari kampus ya, mau ke Ampenan. Bisa nggak ya kalau saya ke Ampenan lurus terus tanpa belok-belok gitu. Itu kan baru penelitian dalam artian mencoba. Bisa jadi penelitian itu dalam artian menghasilkan hasil yang ternyata bisa kalau jalan lurus terus misalkan seperti itu. Atau jawabannya ternyata tidak bisa kalau misalkan jalan lurus terus dari depan Universitas Sriwijaya misalkan. Jadi hasil penelitian bisa jadi memberikan hasil yang bahasanya gini, kita kan pencari hipotesis mungkinkah? Mungkinkah iya? Nah, ternyata jawabannya tidak, berarti jawabannya adalah tidak bisa. Kesimpulannya bahwa tidak bisa dan itu merupakan suatu kesimpulan. Terus kemudian penelitian beberapa orang juga menyampaikan bahwa penelitian merupakan pencarian teori, pengujian teori dan pemecahan masalah di mana masalah itu sudah ada dan butuh pemecahan. Dan selanjutnya adalah penelitian adalah suatu investigasi atau penyelidikan yang terorganisasi, sistematis berdasarkan data, bersifat kritis, objektif, serta ilmiah sesuai mengenai suatu masalah dengan tujuan mencari jawaban untuk masalah tersebut. Selanjutnya adalah terkait penelitian muncul karena ada suatu masalah yang memerlukan jawaban atau ingin membuktikan sesuatu atau untuk membuktikan latar belakang sesuatu. Dua cara umumnya adalah pemikiran analitik dan salah satunya lagi adalah pemikiran sintetik. Ya. Terus kemudian kalau analitik dari dasar pengetahuan umum menjadi masalah khusus ya untuk menganalisis masalah khusus kayaknya gitu. Kayaknya kalau misalkan masalah umum ya bahasannya kalau kita bakar apapun misalkan, api itu selalu melahap apapun, kita kan nggak tahu ya. Api itu panas, api itu membakar bahan apapun. Tetapi kita mencoba dengan beberapa bahan ternyata nggak semua bisa terbakar. Berarti kita mengambil dasar pengetahuan umumnya, yaitu api itu bisa membakar, untuk menganalisis apakah bisa dia membakar misalkan bahan-bahan yang bersifat tidak bisa dibakar oleh api, misalkan seperti itu. Ya, atau kita bisa mengambil masalah khusus dengan melihat apakah bisa ya, misalkan besi dibakar dengan api. Ternyata bisa apa nggak? Bisa. Bisa, tetapi mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Berarti itu menjadi sarana penelitian. Atau cara berpikir sintetik, dasar pengetahuan khusus untuk menganalisis masalah umum.
Biasanya gitu, misalkan kita mencari tahu, biasanya kalau misalkan mukanya masam gitu kan, mukanya cemberut, biasanya dia sedang tidak mood gitu kan, seperti itu. Kita ngambil dari penglihatan pengetahuan khusus kita sendiri. Biasanya kalau dia masam, dia tidak mood. Kita lihat masalah umumnya benar nggak atau dia tidak benar nggak semua orang yang bermuka masam itu mempunyai mood yang tidak baik. Berarti kita dari pengetahuan khusus atau pengetahuan pribadi ya kan gitu ya untuk menganalisis masalah umum atau mungkin nanti ada contoh-contoh lain. Alasan orang melakukan penelitian adalah pertama pengetahuan, pemahaman, kemampuan manusia yang sangat terbatas dibanding lingkungannya yang sangat luas. Terus kemudian kedua, memiliki dorongan rasa ingin tahu. Kemudian ketiga, penjelasan, pemecahan atau penyelesaian terhadap masalah, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi. Selanjutnya yang keempat, manusia selalu ingin yang lebih baik. Ada rasa puas terhadap sesuatu dan pengennya sesuatu. Bentukannya seperti ini. Kenapa ilmu pengetahuan itu terus-terus berkembang? Karena memang ada kebutuhan manusia untuk selalu ingin tahu, selalu ingin tahu. Bisa nggak ya saya ke bulan gitu? Oh, bisa kali ya? Gimana caranya? Oh, kita bisa kok lihat awan gitu. Kita bisa kok bikin pesawat dan pesawat itu sudah mendekati awan, ya kan? Sudah dekat sama awan, bahkan kita berinteraksi dengan awan. Berarti sebenarnya kita bisa ke bulan. Coba-coba dinaikin lagi kemungkinannya, speknya untuk pesawatnya. Siapa tahu pesawat ini mampu untuk melakukan pengisian apa dalam artian tetap bertahan dengan bahan bakarnya harus bagaimana dengan kondisi seperti apa gitu ya. Ayo kita bawa ke bulan. Bentukannya seperti itu ya. Dalam artian terus-terus dan terus. Sekarang kan terus-menerus kenapa misalkan ada apa namanya 3G, 4G, 5G dan mungkin ada GGG berapa berapa macam lagi yang akan ada di selanjutnya. Ada robot. Dulu robot masih di industri ya terkait dengan produksi bahan baku, produksi produk dan lain sebagainya. Terus lama-lama kemudian manusia pengennya apa namanya robot yang ada itu tidak bergerak lagi sesuai dengan keinginan manusia, tetapi sudah diprogram benar-benar sudah bergerak sendiri. Jika misalkan ada kondisi A, dia bergerak mengambil keputusan A. Keputusan B. Jika ada kondisi C, berarti dia ngambil keputusan D. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Jadi makin ke depan gitu, manusia akan diminta untuk mundur mungkin untuk dari pekerjaan-pekerjaan operasional dan mungkin akan lebih banyak untuk menghandle pekerjaan-pekerjaan yang manajerial atau lebih tinggi lagi. In case berarti Anda seharusnya seperti apa ya? Dalam artian semakin lama AI itu semakin berkembang. Yang dulu kita masih mainnya bahasanya cloud computing, penyimpanan data di internet, sekarang kita sudah mainnya apa namanya customizing untuk profile di media sosial atau misalkan kita sudah mampu melakukan AI di seluruh platform, AI nggak di platform, augmented reality yang digabungkan dengan deep learning di sektor pembelian dan penjualan barang di mana kita bisa fotoin barangnya seperti apa, nanti tinggal dicariin oleh sistem dengan warna yang sesuai, bentuk yang sesuai dari gambar yang kita sampaikan, ya kan gitu ya. Atau misalnya voice note, ya kan, messenger dan lain sebagainya udah sangat-sangat amat berbeda. Nah, untuk lingkup teknologi lingkup di Universitas Bumi Gora nanti ada lingkup-lingkupnya sendiri, ada tren-trennya sendiri dan nanti akan Ibu sampaikan. Terus kemudian selanjutnya adalah 5 langkah pengembangan adalah pertama identifikasi masalah, kemudian studi empiris ya, nanti dia studi empiris itu terkait dengan dokumen-dokumen atau terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau dengan kajian-kajian ilmiah yang berhubungan ya, apa sebenarnya seperti apa dalam artian ada studi-studi pustaka atau studi-studi ilmiah yang harus dicari ya dikumpulkan untuk mendapatkan basic apa sih yang mau dikerjakan ya. Terus kemudian replikasi atau pengulangan, menyatukan sintesis dan review
dan menggunakan atau mengevaluasi oleh pelaksana. Jika bukti empiris sudah dikumpulkan untuk mendukung atau menolak hipotesis yang dirumuskan sebelumnya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau di sini kita bisa lihat, ini ada Macmillan dan Schumacher ini menyatakan seperti ini untuk penelitian. Cuman kalau misalkan di teknologi informasi atau di ilmu komputer biasanya mereka menggunakan terkait dengan penerapan algoritma yang sudah pernah diajarkan, apa algoritma yang sudah pernah disampaikan gitu. Terus kemudian dalam artian pengelompokan metode-metode, misalnya metode klasifikasi, terus kemudian metode untuk segmentasi, metode pengambilan keputusan, itu kan banyak metode yang sudah pernah diajarkan untuk di mata kuliah yang udah ada ya, banyak sekali semuanya. Bahkan dari kalkulus pun Anda sebenarnya sudah diminta diajarkan terkait dengan hal-hal tersebut. Ya, jadi sebenarnya bisa untuk di-handle untuk kira-kira nanti saya mau seperti apa. Bagaimana untuk tahu mau bikin skripsi apa? Nah, tolong mahasiswa untuk mulai belajar untuk pergi ke perpustakaan. Hari Sabtu itu dicoba untuk case-nya untuk punya waktu sedikit untuk pergi ke perpustakaan. Kenapa harus ke perpustakaan? Coba lihat judul-judul yang ada. Takutnya Anda masih bingung mau bikin apa karena tidak tahu judul. Nanti semester depan, semester ini kan Anda sudah magang ya, karena magangnya masing-masing sudah bekerja, jadi magang sepertinya tidak akan menjadi masalah besar untuk anak-anak sore, ya kan ya. Terus kemudian berarti semester depan Anda sudah harus siap dengan judul yang ada, dengan sinopsis yang ada. Nanti ada pengecekan atau pengujian sinopsis, apakah sinopsisnya itu layak atau tidak untuk dijadikan judul. Jika lolos, berarti Anda sudah bisa untuk melakukan penyusunan bab 1 sampai bab 3. Karena bab 1, bab 3 itu berhubungan dengan sinopsis yang sudah ada. Ya, selanjutnya ya. Penelitian teknologi informasi merupakan penelitian. Ini Kerlinger yang tahun 2002 menyampaikan di mana penelitiannya tersistematis, terkontrol, empiris, dan penyelidikan kritis dari proporsi hipotesis tentang perkiraan hubungan antara gejala alam. Kalau kita gejala alamnya bentuknya teknologi ya. Apakah dalam artian apakah metode ini bisa diimplementasikan di sudut sini, di bagian sini, dan lain sebagainya. Penelitian disebut sistematis jika mengikuti langkah-langkah atau tahapan yang dimulai dari identifikasi masalah, menghubungkan masalah yang disebut dengan teori yang ada, mengumpulkan data, menganalisis dan interpretasi data, penarikan kesimpulan, dan penggabungan kesimpulan. Untuk tren sekarang, saya lihat tren sekarang kebanyakan udah mainnya algoritma, semuanya algoritma. 5 tahun lalu untuk Ilkom itu atau TI itu masih diperbolehkan menggunakan sistem informasi. Bedanya ya sistem informasi tanpa algoritma, sistem informasi yang disebut di sini tidak menggunakan algoritma sama sekali. In case dia hanya menginput data di mana data-datanya nanti diolah menjadi sebuah laporan. Ya, bentuknya seperti itu dan itu setahu saya sudah tidak diperbolehkan lagi. Nah, kalau di kelas sore saya nggak tahu nih boleh apa enggak. Mungkin masih bisa tanya ke kaprodinya kira-kira diperbolehkan nggak untuk sistem informasi. Kebetulan kantor saya butuh sistem ini akan saya buatkan. Nah, tapi tren pada saat ini kebutuhannya adalah menggunakan algoritma untuk dimasukkan ke dalam satu aplikasi. Ya, dalam artian kita butuh karena mahasiswanya sudah diajarkan algoritma dan metode-metode yang ada, jadi diminta untuk menggunakan algoritma dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, penelitian ilmiah atau scientific research memiliki tujuan terfokus untuk memecahkan masalah serta mengikuti langkah-langkah yang logis, terorganisasi dan ketat untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis serta menarik kesimpulan yang valid. Ada beberapa jenis penelitian. Yang pertama adalah penelitian secara pendekatan, dia dibagi dua, ada kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan fungsi ada dasar, terapan, evaluasi, deskriptif, prediktif ya. Terkait tujuan berarti ada deskriptif, prediktif, improvatif, eksplanatif, eksperimen, dan penelitian dan pengembangan. Kalau kita biasanya menggunakan data yang kuantitatif atau kualitatif juga ya. Data kualitatif dan kualitatif itu digunakan pada saat pengumpulan masalah dan nanti testing. Ya, baru kita
menggunakan metode-metode statistika yang sudah pernah dikerjakan, ya. Untuk bagian-bagian kalau udah pernah belajar waterfall, jangan sampai lupa ini belajar waterfall yang dulu, berarti nanti kita akan mengumpulkan terkait dengan wawancara yang sudah ada di depan, atau kita observasi ke kantornya mau dibikinkan jaringan seperti apa atau aplikasi seperti apa, ya nanti baru setelah itu kita testing, kita tanya satu-satu, atau kita tes dulu deh sistemnya, berapa persen ya keberhasilan daripada yang kita rencanakan. Selanjutnya nanti kita akan testing juga terkait dengan user acceptance-nya. Si pengguna merasakah, apakah merasa ini sistem ini sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh si si yang pembuatnya, ya bentukannya seperti itu. Nanti itu digunakan di atas. Nah, untuk fungsionalnya, jadi untuk penelitian di IT itu biasanya penelitian terapan, menerapkan suatu metode ke dalam suatu masalah. Masalah-masalah yang terjadi biasanya berhubungan dengan teknologi informasi. Terus kemudian tujuannya biasanya dia eksperimen ya, menggunakan metode tertentu apakah cocok misalkan atau apakah sesuai dengan bisnis proses yang ada atau melakukan penelitian dan pengembangan ya. Jadi penelitian dan pengembangan terkait dengan sesuatu. Apakah bisa dikembangkan? Yang sudah ada apakah bisa dikembangkan, bisa di organisasinya yang mungkin dalam artian organisasinya menjadi lebih besar berarti ada penyesuaian lagi ya. Sehingga diperlukan penelitian tambahan. Apakah dengan bentuk organisasi yang baru kita harus menggunakan sistem lama apa yang baru? Oh, ternyata baru. Bagaimana cara mengembangkannya? Bagaimana bentuk pengembangan barunya ya selanjutnya. Kualitatif, kuantitatif nanti bisa dibaca sendiri. Kalau jika kualitatif biasanya bentukannya kualitas ya terkait dengan fenomena sosial dari perspektif partisipan. Jadi kita bicaranya data kualitatif itu biasanya wawancara, penarikan masalahnya nanti perhitungannya diambil dari bentuk-bentuk apa namanya perspektifnya seperti apa. Nah ini ranahnya agak jauh ya dari mahasiswa. Kalau kuantitatif biasanya dia berhubungan dengan angka, bukan dari respon ya. Terus kemudian tujuan mencari hubungan dan menjelaskan sebab perubahan dalam fakta sosial yang terukur. Biasanya seperti itu. Selanjutnya penelitian dasar merupakan penelitian pengujian teori untuk menguji teori. Ada teori kita uji benar nggak seperti itu. Kita lihat tuh tadi kataknya dari kecebong, bener nggak? Ya udah kita uji. Penelitian dasar murni atau penelitian pokok. Terus kemudian penelitian penerapan atau rekayasa pengembangan pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian dasar. Ya, terus kemudian seperti itu evaluasi penelitian yang berfokus pada suatu kegiatan atau hasil kerja ya evaluasi misalkan bisa nggak di dalam satu sawah ini saya gunakan pupuk A untuk meningkatkan mengevaluasi apakah benar ya dalam artian seperti itu untuk di dalam satu lokasi atau satu site benar nggak kalau misalkan saya melakukan selamat pagi ucapan selamat pagi setiap hari apakah benar karyawan misalkan ya apakah jika si bosnya menyampaikan selamat pagi setiap hari, apakah mungkin ada perkembangan kinerja dari peningkatan kinerja dari karyawan ya dalam 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan itu evaluasi. Deskriptifnya penelitian deskriptif mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena apa tanpa ada manipulasi. Prediktif berarti studi memperkirakan. Imperatif berarti bertujuan memperbaiki atau meningkatkan atau menyempurnakan keadaan. Eksplanatif berarti biasanya dia melakukan explain, menjelaskan sesuatu yang hubungan terkait dengan hubungan antar fenomena atau antar variabel. Eksperimen yang menguji hipotesis mengenai hubungan sebab akibat dan penelitian pengembangan untuk menghasilkan produk tertentu serta menguji efektivitas produk tersebut. Jadi kalau paling cocoknya banget jenis penelitian di Ilkom itu berhubungan dengan penelitian dan pengembangan ya. Terus kemudian bentuknya ada makalah ya untuk karya ilmiah, terus kemudian ada laporan, ada skripsi, ada tesis dan disertasi. Jadi bisa dilihat kalau makalah biasanya ide berdasarkan pada studi pustaka, biasanya kita mencari-cari data terkait dengan pustaka-pustaka, buku-buku, jurnal yang ada untuk menyampaikan oh ini loh terkait dengan pengetahuan atau teori terkait dengan masalah A, masalah B dan C. Biasanya kita kalau ditanya tolong
bikin makalah terkait dengan algoritma terkait pengelompokan, kita akan cari mana saja algoritma terkait pengelompokan dan kita akan jelaskan satu-satu. Ya, terus kemudian laporan penelitian disusun dengan tujuan untuk menyajikan melaporkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan. Ya, biasanya kegiatan secara secara tahapan kegiatan dari awal perencanaan sampai dengan evaluasi itu dijelaskan. Skripsi, karya tulis ilmiah resmi yang membahas permasalahan dalam bidang tertentu. Kalau di sini kita dalam artian menerapkan sesuatu, hasil-hasil penerapan dari seluruh mata kuliah yang pernah diambil oleh mahasiswa itu dicurahkan dalam satu skripsi. Termasuk kalau di tesis, biasanya beda skripsi dengan tesis ya. Karena tesis itu tingkat 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 di dalam diktinya, kalau saya lupa tingkat apanya, itu 6 ya, 6 dari bentukannya adalah penerapan. Penerapan terkait dengan metode tertentu di dalam suatu masalah. Terus kalau tesis biasanya analisa, kenapa bisa cocok dengan metode tersebut dan lain sebagainya. Ya, kalau disertasi biasanya diminta untuk membuat metode baru dan atau menyampaikan metode-metode yang dikembangkan dari metode-metode lama yang dianggap lebih efektif atau lebih efisien, ya bentuknya seperti itu. Itu perbedaannya. Terus selanjutnya selesai, berarti untuk materi pertama kita sudah selesai.